Ini adalah contoh ngobrol dengan klien yang ngapa. Saya tahu kalian pengen ini. Halo Bu, ya selamat pagi. Silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Bahasa wong Tegal loh ya. Biasanya aku ngomong bahasa Tegal bae lah ya. Soalnya ngomong bahasa Indonesia, aku orang bisa cerita aneh mas. Aku biasanya nang kampung, kampungnya Tegalan kabeh. Tapi bahasa ngerti loh ya, bahasa Tegal loh ya. Bisa aku ceritakan bahasa Tegalan bae wis ya. Oh iya, boleh. Pakai bahasa Tegal aja nggak apa-apa. Saya bisa ngerti kok. Saya orang sini soalnya. Oke. Kira-kira keluhannya apa Ibu? Ya mas, saya ngomong bahasa Tegal juga mas. Kadang aku ora paham dong ngomong bahasa Indonesia kayak kue. Ya, masnya lah bahasa Tegal juga wis ya. Kayak aku cerita ya mas. Ceritanya kayak dia. Jadi aku saiki ki wedi nemen dong misale krungu ana wong mati, Mas. Misale ana wong mati nang desa ana sing dikubur. Aku oli beritane nganggo SMS kayak kowe langsung pengenane ora penak nemen Mas rasane. Kayak deg 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 kayak kono Mas. Terus kayak mual, mutah. Tapi jare dokter, aku ora apa-apa man, bingung kok ya. Ya ki aku wis umure wis pira sih ya? 50. Iya ya 55 lah. Ya wedi Mas, bukan aku nyusul ya kayak kowe. Yo gimana Mas? Aku rasanya kayak wedi nemen Mas nang omah. Misale turu dhewekan ya dadi wedi, mangan dhewekan mangan apa bae wedi. Deleng HP wedi, ana wong SMS wedi, ana berita duka ya wedi, ana randel diangkat nang ngarep omah kaya ngono ya lewat bareng kuburan ya aku wedi. Anjok jendelane tak tutup kabeh Mas. Ya saben dina ana bae sing kaya kowe. Wedi nemen aku Mas kaya ngono. Tong misale wedi, ya aku malah diganyomi karo anak yang nyong. Jare, "Lha kaya kowe tak wedi tok, wong ketara sewedi jare." Karena wong di pimen ya Mas ya. Ya pimen lho. Ya kayaknya pimen Mas. Pasti ngerti maksud aku. Maksud aku kayak pimen Mas. Oh iya, saya paham Bu. Mulai kapan kayak gitu? Waduh dong awalnya tah. Aku kelalen ya Mas ya. Tapi dong dieling-eling maning. Tah kayane pas zaman-zaman awal-awal Covid kayaknya Mas. Pas kira sih selikur ya. 2021 mulai anak kie watuk-watuk terus ujuk-ujuk mati. Kayak nengane pelu watuk-watuk ujuk-ujuk mati. Lah nyong pimen ya. Ya nyong wis umur semene. Pas kue anak-anaknya aku ya pada ngerantau, ado-ado kabeh. Lah terus yang pimen, dewekan nang omah. Wong suami wis laka ya, wong bojo wis laka. Lah yang dewekan nang omah. Lah kasih jagani, lah pantuku pangan pimen, pantuku nginung pimen, pantuku belanja beras pimen, tutup kabeh. Ora bisa apa-apa lah. Rasanya kayak wedi loh Mas. Cemas, apa sih ya istilahnya ya khawatir lah, khawatir terus saben dina. Nah terus deleng saben dina anak uwong di gawa maring kuburan nganggo keranda kayak ngono ya. Aku ndeleng saben dina ya ampun Mas, wedi aku Mas. Terus aku krungu nang SMS nang WA ya isine wong-wong innalillahi, siapa mati, sedulure dawek ya mati, kancane aku ya pada mati. Lah terus nyong wedi yo mbokan nyong saiki Mas. Lah makane kita wis ora zaman Covid. Tapi tetep Mas, aku rasanya kayak wedi. Jendela be tak tutupi kabeh ben ora ndeleng keranda, ora ndeleng wong mati. SMS be aku wis ora gelem ndeleng. Wis isine wedi tok aku saiki. Saiki ya isine takon maring wong nyong watuk sitik kenapa aku watuk sitik pimen ya carane maring dokter terus. Waduh mumet nih Mas. Kayak aduh mumet pokoknya lah.
pasti di kepala kalian muncul pertanyaan, ini beneran nggak sih ada yang seperti itu? Masa konsultasi pakai bahasa daerah, pakai bahasa Tegal, bahasa Ngapak? Ya jawabannya ya ada aja. Saya yakin banyak psikolog di luar sana ya, kalau konsultasi ya pakai bahasa daerah juga ada gitu, banyak malah gitu kan. Jadi ini bukan hal asing, cuma memang kalau yang pakai bahasa daerah dan nggak bisa bahasa Indonesia itu kebanyakan orang-orang tua yang sudah lama tinggalnya itu di pedesaan. Dan di sana kebanyakan ya pakai bahasa daerah. Kalau di daerah saya ya pakainya bahasa Tegal, bahasa Ngapak, yang seperti tadi. Terkesannya memang seperti kurang sopan, kurang formal gitu ya. Tapi itu hal yang biasa, jadi nggak masalah. Gitu. Kemudian mengenai kasusnya, ini juga kasus real sebetulnya, tapi sudah cukup lama. Jadi ibu ini usianya sekitar 55-an kalau nggak salah. Dia ini merasa takut sekali sakit, takut sekali akan sesuatu yang belum pasti gitu ya. Jadi memang ada anxiety disorder di sana. Tapi dia itu lebih spesifik, takutnya aku itu akan meninggoy seperti teman-temannya, seperti saudara-saudaranya, seperti tetangga-tetangganya pas zaman COVID. Pada tahun 2021 itu kan parah-parahnya. Kemudian berlanjut. Nah, dia melihat beberapa kali, berkali-kali bahkan tetangganya, saudaranya, siapanya itu ya dipanggil Tuhan gitu. Jadi ada yang sudah dikafanin, kemudian dikabarin lewat WhatsApp, lewat SMS gitu ya. Nggak tahu sih dia beneran pakai SMS atau nggak tahu, tapi dikabarin ini si ini dipanggil Tuhan, yang ini dipanggil Tuhan, yang ini dipanggil Tuhan. Lama-lama kan dia takut. Apalagi dia sudah tua sendirian, anak-anaknya pada merantau. Akhirnya dia ketakutan sendiri, nggak mau lihat orang-orang yang mungkin ya sudah meninggal gitu, dia nggak mau lihat. Kemudian ada berita duka dari siapa gitu, dia nggak mau lihat dan nggak mau datang. Pokoknya dia mengurung diri gitu. Nah, kebiasaan itu dia lakukan selama bertahun-tahun. Bahkan sampai tahun lalu ya, tahun 2024 itu dia masih seperti itu gitu. Dan itu berdampak ke kesejahteraan mentalnya dia. Awalnya hanya takut biasa. Aku nggak mau lagi ngelihat itu. Aku nggak mau lagi melihat berita duka. Lama-lama, takutnya itu dia simpen terus. Takut, 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 lama-lama jadi cemas. Nah, anxiety-nya itu sekarang tanpa ada pencetus. Terus-terusan aja muncul. Nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu orang, nggak mau makan sembarangan. Semuanya serba takut. Nanti kalau ada berita duka dia tambah takut, kayak gitu. Jadi sudah mengarahnya ke anxiety disorder, dan dia juga takut sakit. Ketika dia sakit sedikit, dia menganggapnya ini sakit parah, jadi ke dokter ini dan itu, yang mengarahnya ke hipokondriasis, akhirnya kecemasan kesehatan seperti itu. Dan ini bukan hal yang aneh, karena pas zaman COVID banyak memang yang seperti ini, dan sampai sekarang juga masih ada yang seperti ini. Nggak cuma sekedar dari COVID saja sih sebetulnya, tapi dari sebelum COVID pun sudah banyak orang-orang yang mengalami kecemasan kesehatan, ke dokter terus, cek ronsen terus, MRI terus, cek darah terus, cek urin, cek feses, ke dokter spesialis ini dan itu, dokter shopping, itu banyak banget yang seperti itu. Nah, kedepannya sepertinya channel Kata Psikologi akan saya lebih fokuskan ke orang-orang yang punya permasalahan kecemasan. Kita ingin punya informasi yang lebih fokus ke arah kecemasan dan kecemasan kesehatan, dan membantu mereka semua dan menawarkan beberapa program untuk rehabilitasi mereka. Semoga sih bisa diterima dengan baik ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan saya tetap membahas hal-hal yang di luar itu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke? Semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa bagi kita semua.